Pendekat. Kali ini di studio sudah hadir seorang bintang tamu, ibu guru yang mengampu mata pelajaran pendidikan agama Katolik. Kita mau dengar bagaimana tanggapan seorang guru agama Katolik terhadap fenomena pergaulan bebas yang dialami oleh siswa-siswi baik tingkat SMP maupun SMA. Ikuti kisahnya di podcast sama Guru Tepan Dekat. Halo, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabar? Baik-baik, puji Tuhan. Atas nama? Francisca Kewahelan SAG. SAG GR. Yes. GR tuh? Iya Pak. Oke, Ibu. Melihat fenomena sekarang, fenomena di masyarakat kita, khusus untuk siswa-siswi, baik tingkat SMP maupun SMA, mereka sudah terlibat di dalam pergaulan bebas. Yang mana bahwa kita tahu, pergaulan bebas itu sangat merugikan dirinya sendiri, keluarga, bahkan menghancurkan cita-cita. Oke, pencegahan apa sehingga anak atau siswa tidak terjerumus pada pergaulan bebas? Menurut pandangan Ibu itu bagaimana? Baik Pak, menurut saya yang mengasuh mata pelajaran pendidikan agama, kita katakan pergaulan bebas itu merupakan puncak dari kegiatan perilaku siswa yang sebelum-sebelumnya. Dan kebetulan pada mata pelajaran pendidikan agama khusus kelas 7 itu ada materi tentang pacaran. Di sini ada timbul pro dan kontra, ada pendapat pro dan kontra yang mengatakan apakah pacaran di sekolah itu diperbolehkan atau tidak. Iya. Sekarang kita fokus pada usia remaja, usia SMP dan SMA ya Pak ya. Usia remaja khusus SMP, saya lebih tekankan di SMP, itu mereka pada usia yang labil. Labil. Dalam arti bahwa mereka mau mengenal identitas diri mereka yang sebenarnya. Oke. Jadi pacaran di tingkat sekolah itu boleh saya katakan bisa, tapi dalam tanda petik yang bagaimana Pak. Di sini pacaran di tingkat sekolah itu dikatakan bisa apabila itu mengacu pada semangat belajar mereka. Itu ada menambah nilai-nilai positif yang berkaitan dengan kegiatan belajar mereka. Oke, berarti pacaran juga boleh, boleh, tetapi harus ada batasan ya, Ibu. Ada batasan. Kemudian pacaran juga untuk tingkat-tingkat SMP, mereka pacaran boleh, tetapi pacaran menjadikan motivasi. Begitu, Ibu? Menanggapi pertanyaan Pak tadi, bagaimana kita mencegah pergaulan bebas ini, tadi awalnya saya sudah katakan bahwa pergaulan bebas itu, siswa terjerumus dalam pergaulan bebas itu merupakan puncak dari mereka punya tindakan sebelumnya. Untuk mencegah hal ini, yang pertama di sekolah itu lebih banyak kita melakukan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Supaya tidak boleh memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan di sekolah. Setelah itu, seperti yang saya katakan tadi bahwa pacaran di sekolah itu boleh, harus memotivasi semangat belajar mereka. Jadi kelompok-kelompok belajar di sekolah itu segera dibentuk dan diaktifkan kembali. Baik itu kelompok belajar di sekolah maupun studi sore, itu pun harus diaktifkan kembali supaya siswa lebih banyak terlibat atau aktif dalam hal-hal yang positif. Yang berikut, kegiatan pengembangan diri itu seperti kegiatan-kegiatan pembinaan kerohanian, kegiatan itu retreat juga termasuk Ibu. Kalau ibadah di gereja, doa-doa dan kegiatan-kegiatan pengembangan kerohanian di luar jam sekolah itu juga siswa harus diaktifkan atau sekolah harus memberikan perhatian khusus kepada siswa untuk aktif dalam kegiatan-kegiatan kerohanian seperti itu. Dan yang terakhir, siswa bisa menghindari dari berbagai bentuk pornografi, film-film atau foto-foto yang bernada pornografinya. Hal-hal ini yang tadi saya sampaikan, apabila kita mendapat perhatian khusus, ya peluang sedikit siswa tidak akan terjerumus dalam pergaulan bebas. Oke, Ibu. Itu dari sekolah punya. Itu dari pandangan dari sekolah. Tetapi sekarang kita lihat bahwa pendidikan dasar itu ada di keluarga. Oke lah, sekolah boleh memprogramkan hal-hal begini,
hal-hal contohnya tentang ekstrakurikuler, tentang kegiatan-kegiatan kerohanian. Tetapi pondasinya di rumah, di keluarga itu tidak kuat, apakah itu juga berdampak tidak? Sangat Contohnya, berdampak, contohnya, ya. kalau orang tuanya ada yang pergi merantau, terus anaknya dibiarkan sendiri di sini, itu bisa tidak, Ibu? Sangat bisa, Pak. Dengan Di cara sini saya memberikan sedikit pandangan bahwa keluarga itu dikatakan sebagai gereja mini, gereja yang dimana anggotanya paling terkecil itu adalah di dalam keluarga. Di sini hal-hal yang menjadi yang mana harus dilakukan oleh keluarga, terlebih sebagai seorang bapak dan mama dalam keluarga itu, mereka memiliki peran yang penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Guru yang pertama dan utama itu adalah orang tua, Bapak dan mama. Ya. Jadi orang tua itu adalah contoh yang baik, guru yang baik bagi perkembangan anak-anak. Orang tua memberikan waktu yang seluas-luasnya untuk selalu bersama dengan anak. Dalam hal-hal yang kecil, makan bersama, nonton TV, HP bersama-sama. Kita ini jarang, saya lihat jarang komunikasi bersama-sama. Jangan sampai di dalam rumah, mama suruh anak saja pakai chat. Ada yang tolong ambil ini kasih mama. Itu juga berdampak sekali, Bu, sangat berdampak. Dan sangat diharapkan orang tua itu harus lebih pandai menggunakan alat-alat komunikasi ini daripada anak-anak. Kadang-kadang kita ditipu itu anak-anak sekarang, mereka lebih lihai daripada orang tua. Jadi orang tua jangan sesekali orang tua itu harus selalu mengupdate perkembangan yang ada di sosial media, penggunaan IT. Orang tuanya tidak tahu anaknya buat apa, dibuka aplikasi apa, aplikasi apa, orang tua tidak tahu. Jadi perhatian orang tua itu harus lebih fokus pada kehidupan dan perkembangan anak-anak ketimbang guru di sekolah. Karena waktu yang paling banyak di rumah. Oke, Ibu. Berarti jika kolaborasi antara guru dan sekolah, guru dan orang tua di rumah itu baik, maka Ibu bisa menjamin tidak bahwa anak-anak akan baik? Pancaran kehidupan anak di sekolah itu menggambarkan kehidupan dengan orang tua di rumah. Jadi kalau seandainya orang tua di rumah, mereka memberikan fondasi yang kuat bagi perkembangan anak, 95% saya jamin kehidupan anak itu aman-aman saja. Sebagai manusia itu ada hal-hal yang terjadi, tapi itu wajar lah. Begitu, Pak. Oke, pemirsa. Jadi kita bisa ambil kesimpulan dari baru satu pertanyaan. Itu bahwa orang tua dengan sekolah itu mereka harus bersinergi, bekerja sama dengan baik. Begitu, Bu, sehingga melahirkan cita-cita yang baik. Jika orang tua di rumah juga abai dengan kehidupan anak, maka sudah pasti bahwa anaknya masa depannya akan hancur. Oke, yang berikut, Ibu. Bagaimana seorang bisa terjerumus ke dalam pergaulan bebas? Siswa ini, dia bisa terjerumus itu kenapa, Ibu? Siswa itu bisa terjerumus dalam pergaulan bebas itu, faktor pertama itu adalah kurang perhatian dan kasih sayang dari orang tua, Pak. Orang tua lebih memberikan kesempatan kepada anak untuk bergaul. Pulang jam berapa, sampai di rumah jam berapa, itu juga tidak dikontrol secara baik oleh orang tua. Apalagi anak-anak yang pada usia remaja tingkat SMP, SMA lah. Minum mabuk, anak-anak usia SMP sudah merokok, orang tua lepas saja. Tanpa ada teguran apapun, itu berbahaya. Itu sangat berbahaya bagi perkembangan anak. Jadi faktor utamanya adalah di orang tua, Ibu. Perkembangan anak itu dipantau oleh orang tua. Jika anak tidak minum mabuk, itu juga orang tua yang ngomong, Ibu. Tetapi apakah orang tua juga minum? Apakah anak juga minum? Itu jaminan tidak, Ibu? Kalau seandainya orang tua minum mabuk, apakah anak juga minum mabuk nanti? Ya jelas lah, Pak. Kenapa, Ibu? Itu karena orang tua telah memberikan contoh dan teladan kepada anak seperti itu. Super sekali. Karena saya sudah katakan bahwa orang tua itu guru pertama dan utama bagi anak di rumah. Gereja mini tadi, Ibu. Gereja mini, keluarga adalah gereja mini, fondasi. Oke, jika begitu, Ibu, pandangan gereja untuk membatasi supaya anak jangan minum mabuk, jangan bergaul bebas, itu ada tidak? Untuk pandangan gereja ini, saya tidak melihat pandangan yang gereja yang lebih luas, tetapi saya mengangkat sumber kehidupan umat gereja Katolik, yakni kitab suci itu sendiri. Dalam kitab suci itu, dalam Amsal bab 4 ayat 23 itu mengatakan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Dan dalam 1 Korintus
Dia mengatakan bahwa bab 15 ayat 33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dan yang terakhir pada pendasaran kitab suci 1 Korintus bab 6 ayat 18, jauhkan diri dari percabulan. Dari pandangan gereja, kitab suci sebagai sumber dasar kehidupan umat Katolik ini secara otomatis bahwa gereja tidak menginginkan hal-hal pergaulan bebas. Ya. Oke, Ibu. Jika Ibu sampaikan seperti itu, maka kalau orang tua di rumah juga tidak pernah baca kitab suci dengan anak, itu sama saja dan nol, Ibu. Ya, Ibu. Berarti orang tua itu menjadi fondasi, sedangkan sekolah itu melanjutkan saja. Jadi kalau seandainya Ibu sharing kitab suci yang dilaksanakan di KBG itu bermanfaat tidak? Sangat sekali, Pak. Tadi saya sudah katakan kegiatan-kegiatan pembinaan itu sharing kitab suci, rekoleksi, retret, doa-doa di KBG. Itu alangkah baiknya anak-anak remaja dari SMP dan SMA itu diaktifkan. Jika hal-hal ini kita sepelekan dalam kehidupan keluarga, KBG, bahkan tidak dapat perhatian guru di sekolah, maka anak otomatis dia akan mencari kesibukan di hal-hal yang lain. Iya, benar. Sehingga kadang kita mengeluh, dan saya punya anak ini begini, karena kita tidak memberikan perhatian mereka, mengarahkan mereka untuk melakukan hal-hal yang berarti bisa dikatakan bahwa orang tua cuek ya terhadap perkembangan anak, sehingga bisa menimbulkan, padahalnya di lingkungan juga ada gereja, ada sembahyang, ada kegiatan sharing kitab suci. Jika anak terlibat, maka anak tidak akan bergaul dengan hal-hal yang bebas. Kita guru di sekolah itu hanya melanjutkan pendidikan yang dari rumah. Iya. Sekarang dampaknya yang paling sadis adalah pasti cita-cita, hancurnya cita-cita. Kemudian yang berikut adalah pasti hamil di luar nikah. Kira-kira cara mengatasi supaya dampaknya dari pergaulan bebas itu apa, Ibu? Dampak dari pergaulan bebas itu yang pertama itu kita orang tua akan merasa malu. Aib. Karena kita punya anak-anak sudah terjerumus dalam hal-hal begitu. Kemudian bagi kehidupan anak, kalau seandainya sekolah menanggapi serius dengan perilaku anak ini, otomatis cita-cita mereka juga pasti hancur. Mereka tidak bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi lagi. Dan ya seperti itulah, Pak. Oke, berarti Ibu, contohnya sekarang kan banyak siswa hamil di luar nikah. Maksudnya mereka hamil di bangku sekolah. Apakah itu merupakan dampak dari pergaulan bebas tadi? Iya, Pak. Itu dampak dari pergaulan bebas. Itu berarti fungsi kontrol orang tua dan sekolah. Apakah sekolah disalahkan? Sekolah juga, kita juga guru di sekolah juga sebagai pendidik ya. Iya. Jika kita punya anak seperti itu, otomatis kita sebagai pendidik juga termasuk disalahkan. Kita kurang memberikan perhatian atau pendidikan yang sempurna bagi anak. Oke. Dampak yang berikut, Ibu, itu pergaulan bebas tadi, dampaknya yang pertama yaitu hamil di luar nikah, itu yang paling parah. Kemudian dampak yang berikutnya adalah hilangnya cita-cita. Ya. Padahalnya orang tua mengharapkan ini. Apakah itu benar juga, Ibu? Benar sekali, Pak. Kalau anak-anak sudah hamil di luar nikah, putus sekolah, kalau memang tidak ada orang tua putus asa, biar sudah anak, engkau tidak usah sekolah, saya sudah kasih sekolah juga, engkau begini. Sudahlah, yang mereka inginkan, anak-anak inginkan itu otomatis tidak bisa capai. Mantap. Berarti pergaulan bebas ini sebenarnya yang menjadi prioritas kita, Pak. Ya, prioritas, Ibu. Mengingat bahwa perkembangan zaman, Ibu sepakat tidak dengan hal begini? Perkembangan zaman harus dibarengi, perkembangan zaman sekarang ini harus dibarengi dengan perkembangan orang tua juga. Ya. Yang Ibu sampaikan tadi, bahwa orang tua juga harus upgrade lah. Ya. Minimal tahu bahwa situs-situs ini yang tidak baik, situs ini yang baik, situs ini yang tidak baik. Itu benar, Ibu? Ya, benar, Pak. Kita juga masuk dalam agen pembaharuan, dalam arti bahwa kita orang tua juga jangan sampai kita jalan-jalan di tempat saja. Anak-anak lebih menguasai soal IT ini, anak-anak lebih tahu ketimbang kita. Kadang kita ditipu karena kalau kita ini tidak mama beginilah, kita hanya bye. Nanti ujung-ujungnya juga baru kita tahu bahwa ternyata begini. Tapi sudah terlambat. Anak sudah tahu. Berikut itu. Berarti faktor keluarga ini
itu apakah bisa memicu sehingga anak bergaul bebas? Faktor keluarga yang saya katakan tadi, perhatian dan kasih sayang orang tua kalau kurang berarti anak Akan ya, terlibat. orang Yang tua. berikutnya kalau begitu, orang tua yang pergi merantau. Orang tua yang pergi merantau ya jelas lah Pak, tidak ada yang benar awasi itu. mereka di rumah, mereka tinggal dengan nenek, Tinggal dengan om. om. Dan itu kita lihat harian Iya. di sekolah, Ibu. Dampak kita lihat harian di sekolah bahwa beda anak yang orang tuanya lengkap dengan orang tua yang pergi merantau. Berarti faktor keluarga juga ini. Iya. Itu tergantung saja kalau orang tua di perantauan. Sekarang kalau kita lihat alat komunikasinya juga lancar ya Pak. Kalau kita sibuk dengan pekerjaan seharian tidak komunikasi dengan anak, komunikasi kan baik secara langsung maupun tidak langsung juga ada ya Pak. Jadi tergantung orang tua bagaimana dia memanage perhatian dia itu kepada anaknya. Sesibuk apapun di perantauan tapi 1-2 jam kontrol anak walaupun lewat HP, video call. Ya, iya, jangan sampai setahun hilang kabar. Jadi orang tua siapa yang tidak mau anaknya sukses? Apalagi mereka harus meninggalkan anak-anak pergi merantau cari uang untuk pendidikan anak. Apalagi anak di sini juga tidak ada komunikasi. Tergantung dari orang tua itu sendiri memanage dia punya waktu untuk memberikan perhatian pada anak. Oke, Ibu Is. Ya, Pak. Terima kasih banyak atas waktunya. Ya. Pemirsa, keluarga dan sekolah merupakan gereja, yaitu bahwa harus memberikan pendidikan yang baik. Jika di sekolah anak sudah diatur dengan aturannya, maka keluarga yang disampaikan oleh Ibu Is tadi bahwa merupakan gereja mini, gereja paling kecil, memberikan fondasi yang kuat sehingga masa depan anak bisa terjamin. Ibu Is bisa sampaikan 1-2 kata untuk pemirsa di rumah? Baik, selamat siang. Tentang pergaulan bebas ini. Ya. Selamat siang pemirsa. Sekarang kita sudah mendengar hal-hal yang banyak sekali terjadi pada anak-anak kita yang notabene-nya masih sekolah, SMP, SMA, dan itu jujur kita semua tidak inginkan, tetapi hanya karena 1 dan 2 hal, maka semuanya itu terjadi. Maka mari kita sama-sama bergandengan tangan, memberikan perhatian yang lebih serius lagi bagi anak-anak kita, secara khusus anak-anak yang sedang duduk di bangku SMP dan SMA. Semoga cinta dan kasih sayang yang kita berikan dengan tulus akan memberikan hal yang tulus juga kepada anak-anak dalam mencapai cita-cita. Mantap, mantap, mantap. Oke, terima kasih Bis atas waktunya. Nanti sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih juga, Pak.